Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang kamu harus siap-siap karena akan ada sesuatu yang akan terungkap sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya ya buat Leo. Fokus kepada kartu ini. Bayangkan energi kamu yang akan muncul di sini, apakah yang akan terbaca, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku melihat ada quill ya. Dan di sini juga ada insecurity, ada gosip. Wow, sepertinya kamu akan kaget ya, bahkan merinding mendengarkan ada gosip-gosip, entah itu gosip yang baik tentang kamu atau orang-orang menceritakan keburukan kamu. Nanti kamu akan mendengar langsung di telinga kamu. Baik, kita akan coba cek ya. Dari kartu pertama ini ada guilt, ada sebuah kesalahan ya. Jadi kalau kita lihat tentang sesuatu hal yang terungkap itu, mungkin beberapa dari orang-orang yang terdekat kamu itu berbuat sebuah kesalahan dengan kamu ya, dan kamu sebenarnya nggak menyadari, kamu sebenarnya nggak tahu ya, tetapi tiba-tiba aja mungkin mereka itu mengatakan langsung kepada kamu ya, dia itu kayak menunjukkan sikap gentleman-nya gitu ya, atau sikap keberaniannya lah gitu. Nah, ini juga termasuk mungkin tentang percintaan. Seseorang yang dekat dengan kamu ya, dia berbuat kesalahan kepada kamu, dan ternyata dia menyesal, dia datang meminta maaf ya. Atau ini tentang seorang teman, orang yang kau percaya, kamu percaya bahwasanya dia mampu nih untuk melakukan pekerjaan yang kamu serahkan kepada dia gitu ya. Ternyata banyak kesalahan yang dia perbuat, tetapi hebatnya kamu ya, kamu bisa memaafkan dia. Oke? Nah, begitu juga mungkin banyak hal yang terjadi. Mungkin diri kamu juga ada berbuat kesalahan, dan akhirnya kamu menyadari dan mencoba untuk memperbaikinya. Karena beberapa dari kamu atau kita semua, terkadang kita harus belajar dari kesalahan, kita belajar dari kegagalan gitu loh. Kalau kita tidak pernah berbuat salah atau tidak pernah gagal ya, arti kata ya, kita adalah seseorang yang perfect gitu loh. Tapi nggak ada orang manusia yang sempurna ya. Tetap semua manusia itu pernah memiliki suatu kesalahan, berbuat kesalahan. Dan inilah, tetapi kesalahan yang dibuat ini, baik itu kamu atau orang lain, kamu bisa menerimanya. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada gosip. Bahkan ini mungkin juga membuat kamu merinding ya. Banyak orang-orang yang mungkin menceritakan kamu di belakang kamu, ada menceritakan kebaikan kamu, ada menceritakan kejelekan kamu. Itu jika seseorang itu tidak menyukai kamu atau dia merasa iri sama kamu, otomatis orang-orang yang tidak menyukai kita, dia akan bicarakan tentang keburukan kita, bukan kebaikan. Tapi kalau ada orang yang pro dengan kita, care sama kita, mereka pasti menggosipkan kita itu ya tentang emosi yang positifnya gitu loh. Jadi ini yang terjadi pada kamu. Nanti kita coba klarifikasi ya dari kartu tarot. Gosip seperti apa sebenarnya yang dibuat oleh orang-orang di sekeliling kamu. Bisa jadi oleh mantan kamu. Mungkin dia menggosip ini, dia mantan aku, dia begini loh, dia begitu, makanya aku tinggalin gitu ya. Ada yang begitu karena merasa ada amarah dari dia, atau mantan kamu itu seolah tidak terima nih kamu melepaskan dia atau meninggalkan dia gitu ya,
sehingga akhirnya dia membuat sebuah cerita seolah kesalahan itu ada pada kamu, sehingga nantinya membuat orang-orang lain yang mungkin yang tadinya menyukai kamu ya nggak jadi menyukai kamu gitu loh, bahkan mundur gitu loh ya dari dari rasa sukanya itu ya mereka mundur karena dia mungkin mencoba untuk menerima apa yang digosipin orang tentang kamu. Karena dia beranggapan, kalau dia begitu, kalau aku bersama dia nanti yang ada ya aku bakal kecewa, aku bakal sedih gitu loh, aku bakal disakiti begitu. Sehingga akhirnya mereka takut nih untuk memulai satu hubungan dengan kamu ya. Atau juga ada ya orang-orang yang menggosipin kamu tentang kelebihan kamu, tentang kebaikan kamu, sehingga banyak orang-orang yang kayak pengen mendekat ke kamu ya. Ini terungkap karena semua itu berkat kebaikan-kebaikan kamu. Apa yang kamu lakukan terhadap mereka yang mungkin ada yang membutuhkan kamu selalu siap membantu dalam hal apapun. Baik itu mungkin dalam memberikan motivasi, pencerahan, atau dalam memberikan sebuah bantuan secara materi gitu ya. Jadi banyak orang merasa sangat kayak menyanjung kamu karena kebaikan-kebaikan kamu. Oke? Jadi kalau kita berbuat baik itu pasti banyak orang yang gosipin, dan kalau kita juga berbuat yang tidak baik itu lebih banyak lagi. Jadi kita mau pilih yang mana nih? Sedangkan kita berbuat baik aja orang-orang juga ada yang tidak menyukai kita, bahkan dia menggosipin kita begitu loh untuk hal-hal yang tidak baiknya gitu loh. Jadi ya apapun yang digosipin orang-orang tentang kita, abaikan saja. Jangan kamu baper, jangan kamu kepikiran, jangan kamu masukin ke hati begitu ya. Karena itu nantinya akan membuat kita merasa kayak, wah ini kenapa sih? Jadi kepikiran, terus kita nanti jadi sakit hati, ada rasa dendam gitu ya. Nah tapi aku melihat ya, kamu akan benar-benar bisa untuk menerima semua ini. Terkadang saat kita menemukan situasi dan kondisi ini, kita dengar nih, kita digosipin tentang keburukan kita, kejelekan kita perlu untuk menutup telinga kita, abaikan saja ya. Karena ini nantinya ya kalau kita fokuskan ke sini, maka kita juga akan terkontaminasi. Energi negatif juga akan masuk kepada kita. Jadi ini yang perlu kamu pahami bahwasanya ya coba untuk abaikan saja. Karena ini juga menghapus atau menghilangkan atau menghindari energi-energi negatif masuk ke dalam diri kita. Gitu ya. Nah, karena aku juga melihat ada insecurity. Ada sebuah ketidaknyamanan yang mungkin terjadi pada kamu saat ini. Ini terungkap karena apa? Karena kamu memfokuskan kepada gosip ini gitu loh. Waduh, dia ribut ya. Ketidaknyamanan ini mungkin bisa jadi karena gosip yang kamu dengar, atau akhirnya kamu mengungkap suatu kedekatan kamu dengan seseorang yang tadi awalnya kamu anggap orang tersebut bisa memberikan rasa nyaman kepada kamu, ternyata tidak. Bahkan itu sering membuat kamu kecewa, sering membuat kamu sedih, sering membuat kamu kayak merasa ya terkadang menyesal gitu loh. Ya, tapi apalah daya, ya mungkin hubungan antara kamu dan seseorang ini sudah terlanjur begitu, ya. Jadi mungkin juga ada beberapa dari kamu seperti ingin untuk mengambil satu keputusan. Karena ketidaknyamanan ini, kamu membuat satu keputusan untuk menjaga jarak, ya. Karena kamu nggak mau semua terlanjur, begitu ya. Nah, di sini juga ada bittersweet. Bittersweet ini ada keadaan yang begitu ya, terkadang baik, terkadang manis, terkadang pahit begitu ya. Keadaan yang benar-benar terkadang ada pahit, ada manis ini ternyata mengungkap siapa diri kamu sebenarnya. Bahwasanya kamu mampu mengatasi, kamu mampu, misalnya ada masalah yang kamu hadapi, ada persoalan yang memang benar-benar kayak udah rumit banget gitu ya. Namun pada akhirnya kamu punya kekuatan untuk bisa menyelesaikannya. Dan akhirnya setelah keadaan yang begitu pahit, ada rasa manis yang kamu rasakan di sini ya. Jadi tidak melulu rasa itu pahit terus gitu loh. Jadi ada kalanya manis. Jadi buat kamu yang saat ini yang lagi mengalami suatu masalah, ya yakinlah setelah gelap terbitlah terang ya. Setelah pahit pasti kamu akan merasakan manisnya hidup ini.
Oke, nah buat teman-temanku, kita akan coba lihat dari segi tarotnya ya, kita klarifikasi. Karena itu ribut, aku menyelesaikan satu ini dulu, aku pengen off dulu ya, buat readingan, selesaikan dulu ini, karena udah lama banget aku nungguin, nggak berhenti ributnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau tidak nyaman. Fokus kepada kartu ini, kita akan coba cek bagaimana klarifikasi dari kartu-kartu tarot ini, oke? Di sini ada King of Pentacle. Nah, beberapa dari kamu mungkin dalam waktu dekat ini akan terungkap ya, bahwasanya kamu akan segera menikmati keberhasilan kamu. Keberhasilan ya, suksesnya kamu. Mungkin ada hal-hal yang menjadikan kamu itu seseorang yang punya jabatan ya, menduduki sebuah jabatan lah begitu ya. Nah, ini juga membuat kamu kayak ngerasa merinding. Padahal selama ini kamu sudah berjuang, kamu sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tapi kesempatan untuk kamu menduduki sebuah jabatan itu mungkin belum ada gitu ya. Nah, tapi sekarang ini mungkin dalam waktu dekat kamu akan benar-benar memiliki ini semua ya. Nah, aku merasakan bahwasanya semua ini karena apa? Karena kamu benar-benar mencoba memperbaiki semuanya ya, karena memang kita pernah memiliki sebuah kesalahan, mengalami atau berbuat kesalahan ya gitu ya. Tapi akhirnya kita belajar dari kesalahan itu. Nah, termasuk mungkin ada orang-orang mengatakan jelek tentang kamu. Nah, sekarang kamu ingin menunjukkan kalau aku itu tidak seperti apa yang mereka katakan begitu ya. Dan akhirnya kamu di sini bersyukur ya dengan keadaan yang kamu alami saat ini, di mana kamu pernah gagal, di mana kamu pernah berbuat kesalahan gitu ya. Nah, di saat itu kamu tidak pernah untuk berpikir menyerah, namun kamu masih ingin berjuang, dan akhirnya inilah yang kamu dapatkan. Perjuangan kamu itu akhirnya membuahkan hasil. Karena perjalanan hidup kita itu tidak akan selalu mulus ya. Pasti akan ada tanjakan, pasti akan ada jalan yang berlubang. Nah, itu kamu lalui dengan sabar, dengan tekun, dan tidak menyerah. Dan apa yang kamu dapatkan adalah keberhasilan. Di sini kamu akan segera menikmati itu semua. Ini terungkap ya, karena ketekunan kamu, karena usaha kamu, bukan berharap untuk keajaiban saja gitu loh. Jadi keajaiban itu bisa kita buat atau bisa kita buktikan dengan apa? Dengan ketekunan kita, dengan usaha kita ya. Oke. Di sini ada The Magician. Nah, ini juga keajaiban. Baru saja aku katakan bahwasanya ada keajaiban yang akan kamu dapatkan mungkin dalam waktu dekat atau sebentar lagi. Keajaiban ini ya mungkin ada perubahan hidup kamu yang mulai nampak ya, atau ya secara signifikan lah gitu ya. Dan itu terjadi karena apa? Karena perbuatan-perbuatan baik kamu. Karena energi-energi positif kamu yang kamu salurkan kepada orang-orang di sekitar kamu. Ya, dan kamu juga orang yang berempati, kamu juga adalah orang yang selalu membantu ya, sehingga akhirnya ya secara tidak langsung itu juga suatu perbuatan yang baik ya, dan itu akan berbalik kepada kamu gitu loh. Kamu juga akan mendapatkan keberlimpahan ini, kebaikan ini juga gitu loh. Jadi setiap apa yang kita lakukan, maka kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Jadi lakukanlah hal yang baik-baik saja ya. Berikanlah hal yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita juga akan mendapatkan hal yang baik ya. Oke. Di sini ada Eight of Wands. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu ini ada yang pengen move on, tapi awalnya itu kayak sulit banget gitu ya. Kenapa? Karena mungkin rasa cinta kamu yang berlebihan, atau kamu merasa bersalah di sini gitu ya. Aku merasa bersalah sama dia. Ya, kamu suka menyalahkan diri kamu sendiri, ya. Tetapi saat ini kamu tidak lagi seperti itu, karena di saat kamu menyalahkan diri kamu, ya, kesedihan, kekecewaan itu tidak pernah hilang dari diri kamu. Kamu ngerasa itu terbebani oleh kamu. Mulailah kamu merubah mindset kamu. Kamu coba untuk merubah pikiran kamu. Untuk apa? Optimis untuk melupakan. Optimis untuk masa bodoh. Ya, abaikan semua itu. Karena akan terungkap sesuatu hal yang membuat kamu bahagia. Oh, ternyata di saat aku udah masa bodoh, ternyata saat aku sudah melupakan, mengabaikan ini semua, aku jadi bahagia gitu loh ya. Jadi pasti ada hikmahnya. Desain harapan kamu, impian kamu ya, keinginan kamu, aku merasakan akan terkabul di sini ya, karena ada keadaan yang benar-benar membaik di sini
Yang aku lihat ya, walaupun kamu pernah ngerasakan adanya ketidaknyamanan, tapi keadaan yang baik itu mungkin akan segera kamu miliki di sini. Ya, The Wheel of Fortune, perubahan terjadi. Walaupun mungkin kamu digosipin, kamu berbuat kesalahan, kamu ngerasa tidak nyaman, ada keadaan yang baik, kadang ada yang tidak gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu bisa merubah keadaan itu semua ya, mungkin dengan menstabilkan kehidupan kamu, menstabilkan mungkin percintaan kamu, dan itu semua akan bisa stabil ya, akan bisa stabil. Ini juga ada Eight of Swords. Pernah kamu itu kayak ngerasa terjebak dalam suatu pemikiran kamu, di mana kamu tidak bisa berkembang, kamu tidak bisa maju, kamu tidak bisa melangkah, ya, kamu tidak bisa action. Yang bisa kamu hanya memikirkan saja tanpa action. Nah, ini cukup membuat kamu stuck ya. Nah, namun aku bisa melihat ada perubahan yang kamu buat, karena di sini juga ada harapan, ada kesempatan yang kamu miliki. Disitulah kamu akan memulai, apalagi kamu termotivasi dari gosip-gosip yang kamu dengar, baik itu hal yang negatif yang kamu dengar atau yang positif. Kalau yang positif kamu ngerasa bahwasanya oh ya aku mampu, aku harus mempertahankan ya value aku di mata orang-orang tersebut. Nah, jika kamu digosipinnya tidak baik ya, kamu harus tunjukkan bahwasanya apa yang mereka katakan itu tidak benar gitu loh. Jadi kita tetap ke arah yang positif ya. Oke, ini yang terungkap nantinya. Ada Queen of Cup. Aku merasa kamu ini akan benar-benar ya merasa sangat bahagia sekali. Mungkin dengan apa yang kamu lakukan itu membuat kamu sangat bahagia. Mungkin dengan melepaskan, melupakan, dan bisa jadi akan hadir juga seseorang ke dalam hidup kamu ya, yang mungkin menjadi pengganti dari orang yang sudah menyakiti kamu. Jadi ada juga beberapa dari kamu yang memilih untuk sendiri. Sendiri itu lebih menyenangkan gitu loh. Karena tidak terbebani dengan ya dengan ajakan ini, ajakan itu, dengan keinginan ini, keinginan itu gitu ya. Jadi kamu lebih happy sendiri, ada juga ya beberapa dari kamu. Nah, ini yang aku merasakan bahwasanya energi kamu sangat positif ya. Jadi dalam waktu dekat ini ya kamu mungkin bersiap-siap lah untuk bisa melepaskan, mungkin untuk merasa kayak mengikhlaskan dan memaafkan. Buatlah kehidupan kamu, hati kamu senyaman mungkin begitu ya. Karena dengan begitu hidup kamu akan benar-benar mendapatkan satu kebahagiaan. Oke, teman-temanku. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.